Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nama saya Triani dari S1 Manajemen Taiwan Angkatan 5. Di sini saya akan menjelaskan laporan penelitian perilaku konsumen dengan judul apakah membeli barang lewat online mengecewakan? Next. Gimana tadi? Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada era teknologi yang semakin canggih, seperti sekarang ini banyak kegiatan dilakukan dengan menggunakan internet. Begitu pula di perdagangan. Untuk memasarkan produknya, produsen sekarang memanfaatkan teknologi yaitu dengan menjual barangnya dengan all shop atau toko online. Tapi pakai ini aja. Mereka bisa memasarkan barangnya lewat online dan konsumen juga membeli dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan browsing lewat internet dan membeli secara online. Dengan demikian konsumen tidak perlu keluar dari rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pinjam ini Bang. Kalau permasalahan yaitu yang akan saya bahas di sini adalah apakah membeli barang lewat online itu mengecewakan? Tujuan dan manfaat laporan penelitian. Tujuan laporan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah all-shop merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang efisien dan efektif. Manfaat laporan yaitu secara akademik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tutor mata kuliah perilaku konsumen. Yang kedua yaitu memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan membandingkan teori dengan praktek pada dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu dapat memberi gambaran dan informasi kepada masyarakat yang bisa menggunakan sistem belajar online. Next. Bunda. Good. Intisari dari makalah yaitu mata kuliah perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Yaitu ada di modul 1 perilaku konsumen halaman 1.12. Pada bagian pendahuluan telah dibahas bahwa dasar penawaran produk kepada konsumen adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah pelanggan merasa puas dengan penawaran produk yang dipasarkan oleh produsen. Pada dasarnya, konsep pemasaran adalah konsep yang menyatakan bahwa perusahaan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan dengan cara yang lebih efektif. Namun demikian, setelah melakukan penelitian melalui tidak sedikit konsumen yang merasa Aku punya pulang duluan ke bawah. Aku bisa Namun demikian, setelah saya melakukan penelitian, tidak sedikit konsumen yang merasa kecewa setelah melakukan belanja melalui online. Yang pertama, yang sering dijumpai yaitu seringnya produsen dan juga reseller menawarkan produk mereka kepada konsumen melalui online. Namun, produk yang mereka tawarkan belum siap jual atau belum ready, sehingga para konsumen harus menunggu sampai produk atau barang yang mereka pesan siap atau ready. Di sini konsumen sering merasa kecewa karena harus menunggu, apalagi seringkali waktu yang produsen janjikan tidak sesuai dengan perjanjian. Terlebih lagi untuk produk yang mereka butuhkan tidak sesuai dengan perjanjian, jadi mereka harus menunggu. Setelah konsumen melakukan pesanan dalam waktu yang tertera di iklan, ternyata produk pesanan mereka itu dikirim melewati waktu yang telah dijanjikan, jadi mereka akan sangat kecewa karena hal ini. Yang kedua yaitu konsumen sering merasa kecewa karena produk atau barang yang ditawarkan oleh produsen melalui online
yang dengan yang sesungguhnya tidak sesuai. Setelah produk atau barang sampai ke tangan konsumen, ternyata barangnya itu tidak sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Baik yaitu warna. Biasanya di iklan itu warnanya terang, jelas, misalkan merahnya merah yang bagus banget, tapi setelah barangnya diterima mereka itu merahnya udah beda, otomatis konsumen akan kecewa. Dari ukuran juga, mereka itu misalkan beli sepatu kalau dia biasa pakai nomor 37, dia beli di online itu pesen dengan ukuran yang sama, tapi kadang kebesaran atau kadang kekecilan gitu. Next ya. Dari hasil interview saya juga ada beberapa konsumen menyatakan mereka puas belanja online, bisa menghemat waktu karena tidak harus keluar rumah. Produk atau barang yang mereka beli sesuai dengan yang diiklankan oleh produsen. Menurut penuturan mereka akan melakukan pembelian online hanya untuk produk-produk yang sudah memiliki nama atau produk mereka yang sudah terpercaya. Jadi kita itu kalau mau beli online itu kita misalkan kayak mau beli sepatu itu belilah produk yang udah boleh dibilang terkenal gitu. Dari situ kan kita udah nggak bakalan kecewa karena produknya itu udah terkenal, pasti produk kalau asli loh. Kalau KW itu udah lain lagi gitu. Next. Metodologi. Saya meneliti tentang pesan konsumen. Yang pertama yaitu saya meneliti tentang konsumen setelah melakukan pembelian. Apakah mereka merasa kecewa setelah melakukan pembelian online? Konsumen yang saya teliti yaitu mereka yang belanja lewat online. Di sini saya meneliti teman-teman dari Facebook, teman kerja, dan orang-orang di klinik saya. Next. Udah. Daripada Di sini saya menggunakan metode penulisan, yaitu objek yang dipakai oleh perilaku konsumen, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang saya buat kepada teman-teman Facebook saya, rekan-rekan kerja, dan orang-orang di sekeliling saya yang telah melakukan pembelian secara online, dan saya menanyakan kepada mereka kesannya itu gimana. Metode pengumpulan data, saya di sini menggunakan metode untuk bertujuan, yaitu metode studi kasusnya adalah metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun dan menginterpretasikan, kemudian saya menarik kesimpulan tersebut pada lingkup penelitian yang dilaksanakan. Itu menurut Imam Asy'ari Sapari, Dr. Andes, 1983 halaman 81. Dalam hal ini peneliti akan meneliti suatu kasus tertentu mengenai perilaku konsumen. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti menyelesaikan laporan ini yaitu yang pertama observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung tentang perilaku konsumen. Yang kedua yaitu dengan interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan interview atau tanya jawab kepada kepada teman-teman saya melalui Facebook dan ke rekan kerja serta orang-orang yang ada di sekeliling saya. Yang ketiga, metode studi kasusnya yang bekerja memecahkan masalah, mengumpulan data, dan menarik kesimpulan. Next. Jenis dan sumber data. Saya menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang berupa informasi, uraian-uraian, dan penjelasan-penjelasan yang diperoleh dengan melakukan interview dan membaca dari modul mata kuliah perilaku konsumen. Saya di sini juga ada beberapa hasil interview. Saya itu interview ke teman-teman saya. Lihat saja ya, lihat ya. Dari mereka itu ada yang bilang bahwa mereka itu senang karena mereka itu nggak bisa keluar rumah. Ada yang mereka kecewa karena barangnya tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Lanjut. Di sini saya mengambil kesimpulan setelah meneliti menggunakan sistem interview. Saya menyimpulkan bahwa tidak semua konsumen merasa kecewa setelah melakukan pembelian melalui online, dengan catatan sebelum melakukan pembelian online harus memperhatikan beberapa hal, yaitu diantaranya menentukan barang yang akan dibeli itu barang apa gitu loh. Misalkan barang itu kalau bisa itu barang yang kita susah untuk mendapatkannya gitu loh.
Dan yang lainnya yaitu menentukan kita itu beli lewat online itu lewat toko online kayak apa, online itu yang bisa bertanggungjawabkan dan menanyakan informasi detail tentang produk yang akan kita beli melalui online. Saya itu daftar pustakaan itu mengambil dari hanidani.wordpress.com dan dari modul perilaku konsumen. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.